Banyak orang merasa hidupnya berat, merasa rezekinya seret, merasa usahanya selalu gagal, tapi jarang yang sadar, bukan rezekinya yang menjauh, melainkan tanggung jawab yang terus dihindari. Sejak kecil kita terbiasa diajarkan satu hal, kalau gagal, cari penyebab di luar diri. Ekonomi salah, orang tua kurang mendukung, lingkungan tidak adil, keadaan tidak berpihak. Tanpa sadar, kebiasaan menyalahkan ini tumbuh bersama kita. Dan semakin dewasa, semakin halus bentuknya. Kita tidak lagi berkata, aku salah, tapi berkata, ya mau bagaimana lagi keadaannya seperti ini. Padahal di titik itu, rezeki mulai menjaga jarak. Rezeki bukan hanya soal uang, ia adalah kepercayaan kesempatan dan kelapangan jalan hidup. Dan satu hal yang selalu sama dari orang-orang yang hidupnya bergerak maju adalah ini. Mereka berhenti bertanya siapa yang salah dan mulai bertanya apa yang bisa aku lakukan. Saat kamu mengambil tanggung jawab, meski hidup belum berubah, arahnya sudah berubah dan rezeki hanya mengikuti arah yang jelas. Dua orang berada di kondisi yang sama, sama-sama kekurangan, sama-sama lelah. Yang satu berkata, aku begini karena dunia tidak adil. Yang satu lagi berkata, apa langkah kecil yang bisa kulakukan hari ini? Bukan yang paling pintar yang maju, bukan yang paling beruntung, tapi yang berhenti menyalahkan. Selama kamu masih merasa hidup melakukan ini padamu, kamu akan terus menjadi korban. Tapi saat kamu berkata, ini tanggung jawabku, kamu tidak langsung kaya, tapi kamu berhenti terjebak, dan disitulah rezeki mulai melihatmu. Hari ini jangan ubah semuanya, cukup ubah satu hal, cara kamu memandang hidupmu sendiri. Jika kamu siap berhenti menyalahkan dan mulai melangkah, karena rezeki tidak datang pada yang mengeluh paling keras, tapi pada yang paling jujur menghadapi dirinya sendiri. Banyak orang mengira rezekinya tertahan, padahal yang tertahan itu bukan rezeki, tapi langkahnya sendiri. Menunda terlihat sepele, hanya satu hari, hanya satu minggu, hanya satu bulan. Tapi hidup tidak dibangun dari niat besar. Hidup dibangun dari keputusan kecil yang diambil tepat waktu. Banyak orang berkata, nanti kalau sudah siap, nanti kalau waktunya pas, nanti kalau ada modal. Tanpa sadar, kata nanti menjadi alasan paling mahal dalam hidup. Rezeki itu sensitif terhadap waktu. Ya datang saat kamu bergerak, bukan saat kamu menunggu sempurna. Tidak ada orang sukses yang memulai dari kondisi ideal. Yang ada hanyalah orang yang memulai lebih dulu. Sementara yang lain masih menimbang. Setiap kali kamu menunda, bukan hanya waktu yang lewat, tapi kesempatan ikut berlalu. Ada orang yang menunda belajar satu skill sederhana, menunda memulai usaha kecil, menunda memperbaiki kebiasaan buruk. 5 tahun berlalu, hidupnya masih di titik yang sama. Bukan karena dia bodoh, bukan karena kurang doa, tapi karena dia menunda saat seharusnya bergerak. Rezeki tidak menunggu kesiapanmu, ia hanya melihat satu hal. Apakah kamu bergerak hari ini atau tidak? Langkah kecil hari ini lebih berharga daripada rencana besar yang tidak pernah dimulai. Jangan tanyakan kapan hidupmu berubah. Tanyakan, kapan kamu berhenti menunda? Hari ini, bukan besok, sekarang, bukan nanti. Aku mulai sekarang. Karena rezeki tidak datang pada yang menunggu, tapi pada yang melangkah meski belum siap. Banyak orang menunggu rezeki besar, tapi lupa bahwa rezeki besar tidak pernah datang kepada orang yang meremehkan yang kecil. Kita sering berpikir kalau nanti punya uang banyak barulah hidup tertata, kalau nanti penghasilan besar barulah bisa mengatur. Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Rezeki tidak datang untuk mengajari kita bertanggung jawab. Ia datang setelah kita terbiasa bertanggung jawab. Cara kamu memperlakukan uang kecil hari ini, itulah cara kamu akan memperlakukan uang besar nanti.
Meremehkan yang kecil tidak selalu soal uang. Bisa soal kesempatan kecil, pekerjaan kecil, atau tugas yang terasa sepele. Banyak orang berkata, "Ah, cuma segini. Ah, belum pantas disebut peluang." Padahal seringkali, rezeki besar sedang mengamati caramu memperlakukan yang kecil. Dua orang mendapat peluang yang sama kecilnya. Yang satu berkata, "Ini terlalu kecil untukku." Yang satu lagi berkata, "Apa yang bisa kupelajari dari sini?" Beberapa waktu berlalu, yang kedua tumbuh. Yang pertama tetap menunggu, bukan karena nasib, tapi karena sikap. Rezeki bukan soal cepat atau lambat, tapi soal layak atau belum. Yang rapi pada yang kecil akan dipercaya pada yang besar. Yang ceroboh pada yang kecil akan dijauhkan dari yang besar. Mulai hari ini, jangan tunggu besar untuk bersikap benar. Hargai yang kecil, rapikan yang ada, syukuri yang sekarang. Aku jaga yang kecil, karena rezeki besar selalu datang pada orang yang lulus ujian kecil terlebih dahulu. Keluhan terdengar ringan, tapi seringkali itulah yang paling berat, menahan rezeki datang. Banyak orang tidak sadar bahwa hidupnya dipenuhi keluhan. Bukan keluhan keras, tapi keluhan halus yang terus diulang dalam hati. Tentang pekerjaan, tentang penghasilan, tentang orang lain, tentang keadaan yang dirasa tidak adil. Keluhan yang diulang pelan-pelan. Akhirnya membentuk cara berpikir, dan cara berpikir menentukan arah hidup. Mengeluh membuat pikiran sibuk dengan masalah, bukan dengan jalan keluar. Saat seseorang terlalu lama mengeluh, ia berhenti mencari solusi. Bukan karena tidak mampu, tapi karena energinya habis untuk merasa tidak puas. Rezeki tidak mendekat pada hati yang penuh sesak. Ia datang pada hati yang cukup lapang untuk melihat peluang. Dua orang menghadapi masalah yang sama. Yang satu terus membicarakan beratnya masalah, yang satu lagi bertanya, "Apa yang bisa kulakukan dengan kondisi ini?" Hasilnya berbeda. Bukan karena masalahnya berbeda, tapi karena responnya berbeda. Ia hanya membuatmu berhenti bertumbuh. Bukan berarti kamu tidak boleh lelah, boleh. Tapi jangan menetap di keluhan lebih lama dari yang diperlukan. Mulai hari ini, setiap kali ingin mengeluh, tanya satu hal pada diri sendiri. Apa satu langkah kecil yang bisa kulakukan sekarang? Aku fokus solusi. Karena rezeki tidak datang pada yang paling banyak bicara tentang masalah, tapi pada yang paling tenang mencari jalan. Masalahnya sering bukan karena kamu kurang uang, tapi karena uang yang datang tidak pernah benar-benar dijaga. Banyak orang bekerja keras setiap hari, tapi tidak pernah benar-benar sadar kemana uangnya pergi. Uang datang, uang dipakai, uang habis, tanpa jejak, tanpa rencana, tanpa kendali. Bukan penghasilan yang bermasalah, tapi hubungan kita dengan uang. Rezeki itu seperti amanah. Ia datang pada orang yang bisa menjaganya. Saat uang diperlakukan sembarangan, ia datang dan pergi tanpa pamit. Tapi saat uang dihormati, dicatat, diatur, diprioritaskan, ia mulai betah tinggal lebih lama. Ada orang dengan penghasilan kecil, tapi hidupnya tenang. Ada juga yang penghasilannya besar, tapi selalu merasa kurang. Perbedaannya bukan di jumlah uang, tapi di kesadaran saat mengelola. Mengelola uang bukan soal pelit, tapi soal hormat. Uang yang dihormati akan kembali dalam bentuk yang lebih rapi. Mulai hari ini, jangan tunggu kaya untuk belajar mengelola. Mulai dari mencatat, mulai dari memilih, mulai dari sadar. Aku kelola dengan sadar. Karena rezeki bukan hanya tentang datang, tapi tentang bertahan. Rezeki tidak mengikuti keinginanmu. Ia mengikuti nilai yang kamu miliki. Banyak orang ingin penghasilan naik, tapi tidak pernah menaikkan nilainya. Ingin dibayar mahal, tapi ilmunya sama. Ingin hidup berubah, tapi kebiasaannya tidak berubah. Dunia tidak membayar harapan, dunia membayar manfaat.
Nilai diri bukan tentang gengsi, bukan tentang terlihat hebat. Nilai diri adalah kemampuan memecahkan masalah, memberi solusi dan meringankan beban orang lain. Semakin besar manfaat yang kamu bawa, semakin besar rezeki yang mengikutimu. Ada orang yang setiap hari belajar sedikit demi sedikit, tidak viral, tidak terlihat hebat. Beberapa tahun kemudian, hidupnya berbeda jauh. Dari yang dulu menertawakannya, bukan karena bakat, tapi karena konsistensi menambah nilai. Rezeki tidak datang karena kamu membutuhkannya. Ia datang karena kamu dibutuhkan. Saat kamu berhenti bertanya, apa yang bisa kudapat? Dan mulai bertanya, apa yang bisa kuberikan? Mulai hari ini, jangan tanya kenapa rezekimu kecil. Tanya, nilai apa yang bisa kamu tambah? Aku tambah nilai diri. Karena rezeki selalu menemukan orang yang mau bertumbuh. Bukan kegagalan yang paling merugikan hidupmu, tapi ketakutan untuk mencoba. Banyak orang hidup dalam batasan yang sebenarnya tidak nyata. Takut rugi, takut salah, takut dipandang gagal. Akhirnya mereka memilih aman, padahal aman seringkali adalah tempat paling berbahaya untuk bertumbuh. Rezeki tidak mendekat pada orang yang hanya menunggu kepastian. Ia mendekat pada orang yang berani melangkah, meski belum tahu hasilnya. Setiap orang yang berhasil pernah membuat keputusan tanpa jaminan. Bukan karena mereka tidak takut, tapi karena mereka tidak membiarkan takut mengendalikan. Jadi ada orang yang menunggu sampai merasa siap, dan ada yang mulai sambil belajar. Beberapa tahun berlalu, yang menunggu masih di tempat yang sama. Yang melangkah, meski jatuh berkali-kali, hidupnya terus bergerak. Takut kehilangan sering membuat kita kehilangan kesempatan terbesar. Berani rugi kecil hari ini, lebih baik daripada rugi besar. Seumur hidup karena tidak pernah mencoba. Hari ini ku bukan tentang berani sempurna, tapi tentang berani mulai. Aku berani mencoba, karena rezeki tidak datang pada orang yang menunggu tanpa risiko, tapi pada yang berani bergerak, meski gemetar. Rezeki tidak akan datang jika kamu bertahan di lingkungan yang salah. Bukan kamu yang lemah, bisa jadi lingkunganmu yang diam-diam melemahkanmu. Pengaruh yang tidak disadari, setiap hari tanpa sadar, kita menyerap cara berpikir orang-orang di sekitar kita, cara mereka berbicara tentang uang, cara mereka memandang usaha, cara mereka menyikapi kegagalan. Sedikit demi sedikit, pandangan itu menjadi milik kita. Dan tanpa disadari rezeki mulai menjauh bukan karena kurang usaha, tapi karena pikiran ikut terjebak. Lingkungan dan arah hidup. Lingkungan tidak menentukan takdirmu, tapi ia menentukan arah langkahmu. Jika setiap hari kamu dikelilingi oleh keluhan, ketakutan, dan rasa puas pada keadaan, maka bertumbuh terasa melelahkan. Bukan karena kamu tidak mampu, tapi karena kamu berenang melawan arus. Ada orang yang hidupnya berubah. Bukan karena penghasilannya langsung naik, tapi karena ia mulai memilih siapa yang ia dengarkan. Ia mulai menjaga obrolan, menjaga pergaulan, menjaga asupan pikiran, dan perlahan cara berpikirnya naik level, bertumbuh. Kadang tidak berarti menambah orang baru, tapi berani menjaga jarak. Dari yang membuatmu berhenti berkembang, ini bukan soal sombong. Ini soal menyelamatkan arah hidup. Jika kamu merasa hidupmu berat padahal sudah berusaha, mungkin bukan langkahmu yang salah, tapi lingkaranmu. Aku jaga lingkunganku. Karena rezeki tidak hanya mengikuti kerja keras, tapi juga mengikuti arah pikiran. Rezeki tidak akan datang jika niatmu tidak bersih. Tidak semua rezeki yang besar itu menenangkan. Yang menenangkan adalah rezeki yang datang dari niat yang bersih. Niat yang tersembunyi. Banyak orang bekerja keras tapi hidupnya tetap gelisah. Bukan karena kurang usaha, melainkan karena niatnya tidak pernah diluruskan. Ingin cepat kaya, ingin mengalahkan orang lain, ingin terlihat lebih berhasil. Tanpa sadar, niat-niat ini membuat hati tidak pernah puas. Rezeki dan keberkahan, Dur,
Rezeki yang baik bukan hanya yang banyak, tapi yang membawa ketenangan. Saat niat lurus, jujur, tidak merugikan, tidak menipu. Rezeki datang lebih tenang dan bertahan lebih lama. Keberkahan bukan soal jumlah, tapi soal rasa cukup. Contoh kehidupan nyata, ada orang yang penghasilannya sederhana, tapi tidurnya nyenyak. Ada juga yang penghasilannya besar, tapi pikirannya tidak pernah benar-benar tenang. Perbedaannya bukan pada usaha, tapi pada niat di balik usaha itu. Niat yang kotor membuat rezeki cepat habis, niat yang bersih membuat rezeki betah. Saat niatmu bukan sekadar mengambil, tapi juga memberi, hidupmu mulai terasa lebih ringan. Hari ini, luangkan waktu untuk bertanya pada diri sendiri, untuk apa aku mengejar ini semua? Aku luruskan niat, karena rezeki tidak hanya mencari orang yang kuat bekerja, tapi orang yang jujur di dalam hatinya. Rezeki tidak akan datang jika kamu tidak sabar dengan proses. Banyak orang menyerah bukan karena tidak mampu, tapi karena ingin hasil sebelum waktunya. Sabar sering disalahartikan sebagai diam, padahal sabar adalah tetap berjalan, meski hasil belum terlihat. Banyak orang memulai dengan semangat, lalu berhenti saat hasilnya lambat. Padahal yang lambat itu bukan hasilnya, melainkan pemahaman kita tentang proses. Setiap rezeki punya waktunya sendiri, tidak bisa dipercepat, tidak bisa dipaksa. Yang bisa dilakukan hanyalah menjaga langkah tetap konsisten saat orang lain mulai berhenti. Rezeki yang datang terlalu cepat, sering pergi lebih cepat. Ada orang yang bekerja diam-diam, tanpa pengakuan bertahun-tahun. Tidak viral, tidak dipuji. Tapi saat waktunya tiba, hasilnya terlihat jelas. Bukan karena keajaiban, tapi karena ia bertahan. Saat yang lain menyerah, proses bukan penundaan. Proses adalah persiapan. Yang sabar bukan yang menunggu, tapi yang tetap bergerak tanpa banyak keluhan. Jika hari ini kamu lelah, itu bukan tanda untuk berhenti. Itu tanda kamu sedang bertumbuh. Jika kamu siap bertahan di proses, aku konsisten. Karena rezeki yang kuat selalu dibangun pelan-pelan. Rezeki tidak akan datang jika kamu lupa bersyukur. Bukan karena rezekimu kurang, tapi karena hatimu terlalu sibuk melihat kekurangan. Bersyukur sering disalahartikan sebagai pasrah, padahal syukur adalah fondasi. Agar hidup terus bertambah, banyak orang menunda bersyukur, sampai hidupnya lebih baik. Padahal syukur bukan menunggu cukup, syukur adalah cara agar cukup itu datang. Hati yang bersyukur tidak mudah iri, tidak mudah mengeluh, dan tidak mudah putus asa. Saat hati lapang, pikiran lebih jernih. Saat pikiran jernih, peluang lebih mudah terlihat. Rezeki betah di hati yang tenang. Ada orang yang hidupnya sederhana, tapi terlihat damai. Ada juga yang hidupnya serba cukup, tapi selalu gelisah. Perbedaannya bukan pada jumlah rezeki, tapi pada kemampuan mensyukurinya. Syukur bukan penutup usaha. Syukur adalah penguat usaha. Saat kamu mensyukuri yang ada, yang belum ada, lebih mudah mendekat. Hari ini, luangkan waktu sejenak untuk melihat apa yang sudah kamu miliki. Aku bersyukur, karena rezeki tidak hanya datang lewat kerja keras, tapi juga lewat hati yang lapang. Rezeki tidak akan datang jika kamu tidak bergerak setelah mengetahui. Sekarang kamu sudah tahu banyak hal, tapi ada satu hal yang menentukan segalanya. Apakah kamu akan bergerak, atau hanya akan tahu lalu lupa? Banyak orang tidak gagal karena kurang ilmu. Mereka gagal karena berhenti di tahap mengetahui. Menonton banyak video, mendengar banyak nasihat, mengerti banyak konsep, tapi hidup tidak berubah. Karena pengetahuan, hidup berubah karena keputusan. Dan keputusan selalu menuntut satu hal, keberanian untuk bertindak. Kamu sudah tahu bahwa rezeki menjauh saat kamu menyalahkan keadaan. Kamu sudah tahu bahaya menunda. Kamu tahu pentingnya menghargai yang kecil, menjaga sikap, niat, lingkungan, dan proses.
Semua itu bukan untuk dihafal, tapi untuk dijalani. Satu langkah kecil hari ini lebih berharga daripada seluruh rencana yang tidak pernah dilakukan. Hidup tidak menunggu kesiapanmu. Waktu terus berjalan. Dengan atau tanpa keputusanmu, rezeki tidak pergi. Ia hanya menunggu. Siapa yang cukup berani untuk benar-benar berubah, bukan berubah sempurna, cukup berubah nyata. Jangan menunggu tanda besar. Tanda itu adalah kesadaran yang kamu rasakan sekarang. Jika kamu merasa tersentuh, itu bukan kebetulan. Itu undangan untuk melangkah. Hari ini jangan janjikan apapun pada orang lain. Buat satu janji kecil pada dirimu sendiri. Satu langkah, satu tindakan, satu perubahan nyata. Jika kamu siap berhenti menunda hidupmu sendiri, tulis di komentar dengan penuh kesadaran. Aku mulai hari ini. Karena rezeki tidak akan datang pada orang yang hanya tahu jalannya, tetapi pada orang yang benar-benar melangkah. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jika seri ini menyentuhmu, simpan, bagikan, dan kembali saat kamu hampir menyerah. Rezeki tidak pernah salah alamat. Jika kamu ingin terus bertumbuh bersama konten seperti ini, subscribe dan aktifkan notifikasi. Bukan untuk hiburan, tapi untuk pengingat arah hidup.